2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yang biasanya Sawan Nyabis Podcast itu ada di studio, cuman karena memang studionya masih ada sedikit renovasi kecil-kecilan lah ya, yang kemudian mengharuskan podcast di luar studio. Dan alhamdulillah ini kita pada Showbiz kali ini kedatangan tamu yang luar biasa, yang menarik, yang unik gitu. Ya mungkin beberapa masih tidak mengenal karena memang ya belum terkenal mungkin Mas ya, belum terkenal intinya gitu. Jadi saya perkenalkan dulu. Namanya siapa Mas? Saya Muhammad Hamim Asyaf. Muhammad Hamim Asyaf, panggilannya Hamim. Hamim. Asalnya Dari Banyuwangi. dari Banyuwangi. Mbaknya? Sulistiawati. Yang keras Mbak Dawa, jangan malu-malu. Sulistiawati. Sulistiawati saja. Wardani. Wardani. Panggilannya Sulis. Mbak Sulis. Alamatnya Banyuwangi. Banyuwangi juga. Ini statusnya apa ini? Biar tahu penonton ini. Statusnya nikah. Statusnya nikah, suami istri ya? Iya. Suami istri. Oke, kenapa saya katakan ini menarik dan unik? Jadi kita santai saja ngobrol-ngobrol gitu karena tidak ada meja, tidak ada mic yang memang biasanya digunakan untuk podcast. Jadi Mas Hamim sama Mbak Sulis ini teman kuliah saya yang kemudian menariknya ini agar menjadi sebuah edukasi untuk kita semua, yaitu Mas Hamim ini kalau dari ormas agama Islamnya gitu ya bahasanya Mas ya. Apa ya, poinnya gini, jadi kan ya kita tahu lah di Islam di Indonesia ada dua ormas besar Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang mana suami istri ini berbeda gitu. Yang itu kemudian menurut saya menarik. Kenapa menarik ya, nanti kok bisa perbedaan itu menjadi suatu persatuan gitu. Jadi Mas Hamim ini yang NU ya, NU. Nahdlatul Ulama, sedangkan Mbak Sulis Muhammadiyah. Oke. Nah ini langsung saja pada intinya karena enggak usah lama-lama. Dulu kan pacaran ya, kurang lebih pacaran ya, iya pacaran. Kemudian santai, ya wajar lah manusia sekarang sampai tidak pacaran. Maksudnya begini, waktu pacaran tahu nggak kalau ada perbedaan itu? Siapa dulu? Mas Hamim dulu. Kalau awal nggak tahu. Kan pemikiran saya semua orang Islam dulu ya NU. Oh, seorang Islam itu pemikiran awal ya. Pokoknya ya semuanya NU. Oh, awalnya. Terus kalau Mbak Sulisnya tahu nggak? Ada perbedaan itu waktu awal pacaran lah. Tahu. Taunya dari mana? Iya. Mainstream lah. Kalau NU kan mainstream. Oh gitu. Enggak mau wajahnya kayak wajah-wajah. Dari apa? Dia sering nonton Video. Ya, ceramah-ceramahnya. Oh. Kebanyakan ulama-ulama NU. Oh gitu. Terus setelah tahu itu sudah pacaran atau masih PDKT? Mungkin pas Pacaran ya. Setelah tahu gimana? Dari Mbak Sulis dulu. tidak masalah, tidak membuat saya Mundur gitu. Karena kebetulan memang di keluarga saya bapak dan ibu saya saja itu berbeda juga. Bapak ibu berbeda? Ya. Bapak? NU. Oh bapak NU, ibu? Muhammadiyah. Oh. Karena kenapa kok Muhammadiyah? Karena kebetulan lingkungan itu Muhammadiyah. Oh, ibu Muhammadiyah. Terus Mbak Sulisnya ikut mana? Ikut ibu, ikut? Kalau dulu waktu masih kecil ya ngaji ya, kadang ya karena sempat pindah-pindah gitu. Jadi ya dulu ada ikut ngaji di tempat belajar NU, masjid NU, terus NU. lalu ada di musola Muhammadiyah, jadi akhirnya keterusan. Oh keterusan. Nggak, terus kayak gitu Mas, ini sedikit ya sebelum ke jenengan ini ya. Bapak ibu beda itu gimana? Maksudnya tidak ada semacam doktrin Bapak mengharuskan Mbak Sulis untuk NU, ibu mengharuskan Mbak Sulis untuk Muhammadiyah, gitu tidak ada? Tidak ada. Terus akhirnya Mbak Sulis milih? Ya karena ngajinya tadi di Muhammadiyah, jadi kan belajar bacaan sholatnya. Oh gitu. Dan ya itu ikut Muhammadiyah. Oke. Dan lingkungan juga mendukung Muhammadiyah. Terus Bapak akhirnya ikut Muhammadiyah juga? Dulu sempat ya seperti mengikuti Kegiatan-kegiatan. ya apa namanya, sholatnya kadang kan ada perbedaan waktu Idul Fitri atau Idul Adha itu ikut Muhammadiyah. Lalu enggak, ya saya juga tidak tahu alasannya bagaimana, ya tiba-tiba kalau waktu NU berbeda dan Muhammadiyah berbeda, beliau ikut yang NU gitu. Kemungkinan ikut
seret Di hatinya. hati. Oh, tapi Bapak sekarang hatinya di Muhammadiyah? Di NU. Tetap di NU? Iya. Walaupun sendirian ibaratnya? Iya. Oh, Baru, gitu. sekarang kan ada barangnya. Oh, ya. Saya ini punya mantu NU akhirnya kan. Nah, terus kemudian setelah tahu Mbak Sulis bahwasanya Mas Amin ini NU, berbeda lah paling enggak, kemudian tidak mundur, tetap lanjut. Ya. Tetap lanjut. Cuman kemudian akhirnya menikah. Kalau Mas Amin dulu, Mas Amin kan tadi belum komentar. Gimana? Setelah tahu? Kan awalnya nggak tahu. Kalau flashback ke belakang itu malah saya lebih ekstrim. Maksudnya ekstrim itu saya dulu kan kerja di di apa BNK namanya. Nah itu pimpinan saya itu malah beragama Non Muslim. iya non-Muslim. Setiap hari Jumat dia kan biasanya kan jadi khotbah di gereja. Itu saya biasanya ngetikkan ini khotbah. Isi khotbahnya Kristen. Iya. Sama yang ngisi ngetik. Iya, sampai ini Bim sini saya tolong ketikan ini ya, saya mau khotbah. Biasanya surat ini saya diketik. Lah itu buat sendiri atau nyari di Google atau Ya, pokoknya materinya dari Beliaunya. beliaunya. Saya yang ngetikkan. Oh, jadi kayak didikte gitu. Iya, didikte. Tapi kan juga demi awalnya ini sempet ini dulu mana sempet gimana ya, agak nanti aku kalau ke doktrin masuk takut lah ya ada keraguan-keraguan. tapi setelah kita juga nggak untuk bentengi itulah, kita juga nyari-nyari yang kayak kiai atau ustadz yang agak apa ya, nggak terlalu segel, nggak terlalu kaku, moderat lah ya. yang moderat. Ya itu saya mungkin niatku bantulah, bantu. Memang untuk kebutuhannya. Ya pokoknya katanya ini boleh referensi ya, katanya kayak yang sering saya ikuti yang membuat pikiran saya kayak Mbah Nun itu kan gini, kalau kamu nirukan suara kambing belum tentu kan kita jadi kambing. Betul. Kalau embek berarti nggak nangis. Mulai dari itu niatku membantu. Walaupun di situ ada tanda kutip ya menyebutkan Tuhan lain lah ya. Yang lain dari itu. Menariknya. Tapi kemudian kembali ke tadi itu. Jadi Mas Amin akhirnya tahu kalau Mbak Sulis beda. Ormas lah ya, bahasanya ormas lah ya. Setelah itu ya wong dulu aja ya pernah niatnya itu membantu ya. Yang penting kita sama-sama menyembah Allah, terus enggak yang penting kan rukunnya sama, enggak sholatnya sama juga, itu rukun iman, rukun Islamnya sama, enggak jadi masalah. Jadi masalah. Hanya berbeda di yang mungkin sedikit bacaan sholat. Sedikit bacaan sholat. Oke, bisa diflorkan nggak sedikit? Maksudnya bukan untuk apa ya, bukan untuk membeda-bedakan, cuman untuk edukasi. Karena saya yakin tidak semua anggaplah gini. Karena kan bisa jadi selama ini orang itu ketika dia NU, dia hanya pelajari NU saja, tidak tahu sama sekali soal Muhammadiyah. Termasuk saya. Karena ya orang itu seakan-akan ya janganlah belajar yang lain, jadi harus benar-benar sesuai dengan disiplin ilmunya ya, banyak gitu. Padahal sekarang yang lagi rame kalau di dunia akademik itu kan multidisipliner, interdisipliner sama transdisipliner itu kan. Jadi bagaimana bisa kita itu semakin kaya keilmuan kita. Kalau Mbak Sulis tadi bagaimana? Apa perbedaan bacaannya yang terlihat mencolok? Mungkin di Iftitah ya. Kalau di Muhammadiyah Allah Maha Baik Baini wa Bainas. Iya, dirau gitu. Itu di doa iftitah ya. Salam. Salam Beda. Kan Assalamualaikum warahmatullahi ini asal karena jatan itu beda ya. Iya, saya nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Salam nggak ada. Tapi saya juga Oke, dapat. Maksudnya kan setahun jenengan saja. Oke, setelah akhirnya kemudian sama-sama tahu, ada kemudian sedikit rasa yang kamu berbeda dengan saya. Baru tahu itu malah pas nikah. Tuh, masuk Mas Ida. Pas nikah beda kayak bacaan iftitah terus salam. Iya, iya. sholat subuh itu doa kunut. Doa kunut. Kalau kemudian biasanya
Muhammadiyah gimana? Enggak. Nggak pakai kunut kan? Nggak. Oke. Nah, keluarga tahu nggak dari pihak keluarga Mas Hamim ketika Mas Hamim mau menikahi Mbak Sulis yang beda? Kalau awal sih ya nggak tahu, tapi mau nikah tahu, tapi ya keluarga itu agak ini ya, agak kok beda ini, kok nggak NU, tapi jawab saya ya simpel aja, podo Islami yang penting Seperti pada nyembah Gusti Allah ya gitu ya. Enggak, Oke. perbedaannya juga nggak terlalu besar. Besar. Oke. Kalau Mbak Sulis dari keluarga agak keras suaranya Mbak Wi. Ya. Tahu. Tahu. Tapi ya nggak apa-apa karena kalau ya mayoritas keluarga besar itu Oh, mayoritas keluarga besar NU. Cuman Awalnya itu kan jadi satu Muhammadiyah, tapi kan terus keluar Menikah. gabung menikah, Orang. iya tante-tante Dengan- saya itu kan menikah Oh, dengan keluar. iya, Ada yang campur. jadinya ikut Iya, pokoknya ikut tergantung lingkungan lah. lingkungan. Oke. Oke. Tapi berarti enggak kayak gini ya. Aku jangan sampai nikah dengan, kalau yang NU jangan sampai nikah dengan Muhammadiyah, kalau yang Muhammadiyah jangan sampai nikah dengan NU, udah sampai kayak gitu. Kalau saya enggak. Aman-aman saja. Buktinya memang Bapak Ibu beda ya? Iya. Sampai sekarang beda. Iya. Kalau Mas Hamim juga enggak harus. Nggak harus ya, pokoknya kan intinya di saya aja. Kalau saya memang kayak bantu kayak menerangkan kayak ini, kita ajarannya itu sama, terus memang jalannya berbeda, tapi kan tujuannya sama. Jadi cuma menjelaskan itu tuh aja, tapi ya sampai sekarang juga enggak ini. Yang penting intinya kita baik sama keluarga masing-masing, enggak gitu. Terus ngejalaninnya kayak sama Mama ketika beda bacaan sholat gitu. Kan mungkin jamaah gitu, sholatnya jamaah gitu. Ngimaminya itu pakai cara Mas Hamim atau menghormati Mbak Sulis? Kalau begini paling signifikan itu subuh. Oh, subuh yang paling terlihat. Tapi maaf ya, tapi hanya kan ya kadang pakai kunut, Oh, kadang enggak. kalau seomong pakai kunut, Mbak Sulis ngikutin? Iya. Ya ngikutin imam aja. Nggak, maksudnya kan nggak terbiasa gitu, gimana maksudnya? Ya tetap angkat tangan doa gitu. Iya, Oh. ya kalau angkat tangan ya. Angkat Kalau ya Oh, ikutin iya, apa iya. yang di Selain kunut yang jadi kayak lebaran tuh sering kan beda kan? Iya. Kayak kemarin saja beda. Itu gimana? Yang ngalah siapa? Ini kan berarti soal ngalah kan? karena ya di lingkungan dan kebetulan waktu liburnya hari itu jadi Ngikutnya? masnya yang Ngalah? ngalah. Oh, Tapi maksudnya bapak- Tapi kan awalnya sebenarnya kan aku juga agak ini loh, agak ragu kan ada tanya sampai tanya saya. Ki opa kuliah di Ondi. tanya iki yang jadi pertanyaan besar kan perbedaan puasa Perbedaan puasa. berarti lakone sumpama aku Puasanya ikut yang awal, ikut yang awal berarti aku takutnya berarti aku bolong satu ini gimana, karena lingkunganku kan Iya. di lingkungan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu gimana maksudnya kan saya bingung juga Oke. Tapi kemudian Bapak ikut mana? Kan Bapak katanya ini. Bapak kemana sholatnya ikut NU. Oh, jadi apa namanya, puasanya terakhir? Iya. Oh, berarti waktu jenengan sekeluarga ini sudah sudah lebaran, itu kemudian masih belum lebaran. Sering nggak kayak gitu? Setiap tahun sering kayak gitu. Kalau soal pas beda kan sering beda kan? Iya, sebetulnya mungkin akhir-akhir ini aja, mungkin beberapa tahun terakhir. Dulu awal saya masih agak kecil, mungkin SMP itu masih bapak itu masih ikut. Muhammadiyah? Iya, masih ikut. Ya kalau berbeda ya ikut. Oh, ikut Sholat, Muhammadiyah. kan sholatnya juga itu kalau di lingkungan saya kalau Muhammadiyah itu kalau lebaran itu kan di tanah lapang. Di tanah lapang, betul. Ya, kalau Main NU itu kan di ya masjid. Ya. Itu Kalau ikut? pas pandemi kemarin memang Muhammadiyah di masjid. Oh gitu. Tapi kalau udah normal Kembali ke lapangan. ya baru kemarin Terus Bapak gimana? Punya mantu sesama NU gitu ibaratnya gimana? Ya. Ada respon seneng tak atau gimana tuh? Atau biasa saja? Ya kan? Waduh aile. kalau responnya kalau mertua kan memang agak diem. Tidak banyak komentar lagi. Tidak banyak komentar. Tapi ya kemungkinan ini ada rasa enek koncone. Oh, ada koncone gitu. Koncone gitu.
Tapi pernah nggak maksudnya satu rumah itu kan jenis Mas Amin ini di rumah mertua kan ya, ikut Mbak Sulis kan dia. Ini satu rumah berempat ini pernah jamaah nggak? Maksudnya pernah satu sholat bersama gitu di rumah? Boten. Nggak pernah. Jadi Tapi- mesti sendiri-sendiri. Tapi pernah dulu ya terawih. Terawih. Tapi Tarik terawih. tapi ini terawihnya cuma nggak sama mertua, cuma sama makwek ada itu juga Nenek. itu juga mau dia Di mana? Terawihnya di mana? di rumah. Di rumah. Pandemi. Waktu pandemi. Yang imami siapa? Iya. Mas Amin. Lah terus ibu ikut terawih juga? Ibunya Mbak Sulis. Enggak, itu waktu itu juga di masjid juga ada. Oh gitu. Kebetulan pas entah hujan atau apa gitu. Oh. Lah itu gimana? Mbak Sulis ikut terawihnya Mas Amin? Kan terawihnya beda juga kayak. Itu gimana itu? Pakai jalur cepat apa? Apa punya luntur apa? Enggak jalur cepat. Ya ikut yang rokaatnya sedikit. Lah iya. Kan kita kan ya lingkungan ya yang imami juga agak Berarti Mas Amin imamnya pakai model Muhammadiyah. Iya. 8 rakaat. 8 rakaat. Nggak tahu. Ini soal mengalah atau cari cepat ini? Kali itu mungkin cari cepat. Nggak tahu ya kalau ya maksudnya ini atau salah atau enggak, tapi menurut keyakinan saya ya pokoknya intinya kita sama-sama nyembah Allah tadi, jadinya ya aku kayak fleksibel gitu aja. Sama kayak konflik. Pernah nggak ada konflik gara-gara perbedaan ini? Konflik terakhir itu minggu kemarin ya, masalah dari masalah subuh. ya. Enggak, Subuh. sebenarnya intinya kayak gini kan, subuh itu kan biasanya kayak aku bangun dulu. Biasanya wudhu itu takut takut kayak ngentut apa itu takut batal lah ya. takut batal. Jadi saya sholat subuh dulu. Sholat subuh dulu sendirian. Sendiri. Oke, terus ini nyusul saat sendiri, jadinya nggak jamaah tau. Iya. Karena sebenarnya aku lihat HP. Terus Volumenya terlalu keras. Waktu subuh. Terus setelah sholat dia protes. Kalau ada bahasa Jawa mau sholat sih volumenya jangan dikeraskan. Aku jawab. Sholat itu ya fokus aja, nggak usah ngereken tapi dia debat. Tapi kan itu bukan urusan perbedaan, bukan? Apa ada kaitannya? Kan itu masalah kayak perfect kan, karena aku kan agak fleksibel. Oh gitu. Dia yang jadi seakan-akan ya, pandangan sementara itu kan kalau NU itu agak fleksibel mungkin kan, kalau Mbak Sulis mungkin agak lebih tertib disiplin gitu. Apa memang seperti itu Mbak Sulis? Menurut Mbak Sulis sendiri? Ya ini pribadi aja. Iya, pribadi ya, bukan mewakili ormas, bukan ya, pribadi mawon. Ya itu kalau saya memang orangnya mungkin bisa dikatakan agak sakit gitu. Oh. Kalau dia kan ya nyantai. Nah ini menariknya, jadi kan kok bisa ketemu jadi satu, padahal satunya santai, Mas Hamimnya, Mbaknya sekot itu loh, kok bisa? Mungkin juga. Kalau nggak tahu saling melengkapi atau gimana. Tapi kan tidak terlalu mencolok perbedaannya, ya. Mungkin ya cuma soal antara santai dengan perspektif. Kalau ditarik ke belakang lagi kan memang Muhammadiyah kan agak sakit, kayak nggak ada ini maulidan kayak berkatan. Jadinya kalau yang ya benar ya saya tanya lingkungan saya kalau memang yang benar-benar keluarganya turun itu memang ya mungkin hanya 3 hari 7 hari dan itu pun hanya keluarga. Pernah nggak maksudnya ngapunten mungkin di keluarganya Mbak Sulis yang pernah ada yang meninggal gitu gimana? Kalau ya itu kembali lagi karena mayoritas keluarga itu dari NU ya
Tetap kita tahlilan. tetap tahlilan gitu. Oh, Ya gitu. menurut saya tuh nggak ada masalah Nggak ada karena masalah. kita juga niatnya ya Mendoakan. ibaratnya ya mendoakan dan ya kita bersedekah Oke, kepada orang-orang oke. gitu. Yang sedekah. Tadi dulu menariknya Mbak Sulis ini malah pernah istilahnya ngaji di tempat-tempat NU tapi kemudian akhirnya di Muhammadiyah gitu. Oke. Kemudian seumpama nanti dicubri omongan ya kan, kira-kira dilarikan kemana ini anak ini? Mau di Muhammadiyah kah atau di NU atau Muhammadinu ya kan? Muhammadiyah NU ya kan? Gimana ini? Ya Kalau itu sih- Maka saya dulu sebagai kepala keluarga lah. kalau saya ya pengennya ya di NU. Kalau Mbak Sulis ya begini di Muhammadiyah. Lalu siapa? tapi kan tergantung Ya, tergantung kita kan- mengarahkan ya, gitu. nanti kan Terus saya juga pengennya nanti punya anak bisa mondok atau Oh, gimana. gitu. Nanti kan kita juga nggak tahu kedepannya Oh, gimana gitu. Cuman apa yang angan-angannya gimana? Atau mau dibagi? Jadi kalau 2, 1 Muhammadiyah, 1 NU gitu. kemungkinan bisa. Oh, nggak bisa gitu. Tapi gini, tidak pernah saling menyalahkan satu sama lain. Menganggap yang lain salah, menganggap diri jenengan paling benar. Pernah nggak kayak gitu? Itu cuma memang apa ya sebatas ini aja sebenarnya kayak Debat-debat kecil Debat-debat mungkin. Ibadah kecil. Pernah? Sering atau pernah? Pernah. kena Tapi serius. Kayak apa contohnya? Contoh kecil lah, contoh kecil. Iya, misalnya kayak kalau di lingkungan saya dulu kan setiap ini kan ada acara gendulenan. Iya, di daerah Mas Yamin. Kemudian Kalau waktu di rumah mertua ini tidak berada. ya sepi, anyep. Oh gitu. Terus Mbak Sulis komentari. Gimana komentarnya kira-kira itu? Ya gimana? Sementara ya paling yo enggak kabeh wong iki duwe gawe kan. Jadi kan kalau orang kan kalau kayak pengajian kan ditarik kan Oke. kan ditarik. Oh, nanti kan koyo dipaksa untuk iuran kan malah kasihannya Oke. kan Yang tidak mampu. yang gitu. tidak mampu kayak memaksakan untuk iuran tapi dia Oke. kekurangan gitu ya. Tapi paling tidak gini wes, tidak terlalu lama nggih. Jadi yang menyatukan jenengan berdua ini karena jenengan ini yang perlu diedukasikan untuk para penonton dan para siapapun yang melihat video ini nggih, bahwasanya perbedaan tidak harus kemudian menjadi sesuatu jurang pemisah. Betul nggih? Ketika memang perbedaan itu bisa bersatu, bahkan bisa berjodoh kayak gini kan tidak masalah gitu. Perlu ada edukasi kayak gini, bahkan bisa menjadi inspirasi lah untuk orang-orang gitu loh. Amin. Nah gitu guys. Apa yang menyatukan kira-kira panjenengan berdua itu? Kalau ini maksudnya penyatukan kayak Menyatukan iya perbedaan itu. Yang akhirnya kemudian ya sudahlah saya memilih untuk menikah walaupun berbeda. Kalau itu cinta. Oh cinta, gini kita kan gini Pak kita gini. Lah gitu. Cinta itu Oke. sudah Di atas segalanya, ya? segalanya. Secara kalau cinta itu tabrak. Toh intinya tidak yang terlalu jauh dalam arti kan masih sama-sama di bawah tadi. Iya. Namanya Pada itu. Perbedaannya. Oke. Terus di apa termasuk ormas besar juga Iya. ya, ormasnya juga ormas besar, maksudnya enggak terlalu signifikan. Oke. Nggak tahu yang di luar sana, tapi kan semoga bisa membantu perspektif berpikirnya orang. Oh iya. Yang penting intinya yang penting sayang, nyembah yang sama, rukun Islamnya sama, enggak. Coba closing statement terkait ini. Monggo Mbak Sulis dulu atau Mas Amin dulu atau Mas Amin aja? Monggo. Closing statement monggo. Closing statement. Nggak usah lama-lama sudah. Monggo. Ya menurut saya itu tidak ada yang salah. Itu kan soal pilihan dan itu pun juga kadang kan orang juga mungkin tidak benar-benar memilih saya harus ini. Mungkin juga karena itu juga terpengaruh oleh lingkungan juga. Kenapa kok saya NU, saya Muhammadiyah itu kan juga dipengaruhi oleh lingkungan juga. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar-benar memilih mungkin Gitu, ya. menurut saya. Oke. Gitu. Jadi karena lingkungan atau mungkin atau saya menikah dengan ini, menikah dengan itu akhirnya juga ikut lah. Oke. Jadi ya tidak ada yang salah dengan pilihan karena Oke. semuanya baik menurut saya. Oke. Semua baik dengan pimpinannya masing-masing. Pilihannya kan? masing-masing. Ya apa? Kan semua punya pimpinan. Oh, pimpinannya Iya, masing-masing, pimpinan. betul. Ada apa ya? Bukan aturan sih apa ya namanya kayak ya ada apa ya? Ya mungkin NU seperti ini, Oh, Muhammadiyah gitu. seperti itu. Punya Jadi kan semuanya tuh paketnya
adatnya baik masing-masing, gitu, tradisinya ya. masing-masing. Ya, tradisinya masing-masing. Oke, kalau Mas Amin posisi satu silakan Mas. Kalau saya ya, kalau memang ada yang kayak pasangan seperti kita atau bedanya malah lebih signifikan, Lebih ekstrim mungkin ya. Lebih ekstrim. Kalau memang sayang atau cinta ya mesti ada jalan. Ada jalan ya. Ada jalan. Oke. Jadi terima kasih Mas Hamim dan Mbak Sulis. Paling tidak satu kesimpulan mungkin saya tambahi. Jadi meskipun berbeda-beda, meskipun kita berbeda, tidak menjadi perbedaan itu membuat kita tidak bisa bersama-sama seperti itu ya. Karena ya seringkali karena mungkin ya entah hari ini atau dulu mungkin kan seringkali kita mendengar Muhammadiyah dengan NU seringkali masih bergesekan gitu ya. Ya ketika gesekan itu memang mungkin gesekan-gesekan yang tidak perlu adanya, ya mending tidak usah, atau malah lebih baik bisa bersama gini, yang penting bisa saling menghargai, toleransi satu sama lain, kan itu intinya ya. Jadi menghargai perbedaan, menghargai keyakinan, dan juga kalau memang kita menganggap diri kita benar, maka tidak harus kita menganggap yang lain salah, tapi juga bisa jadi yang lain juga benar, kan gitu. Mungkin itu, terima kasih Mas Hamim dan Mbak Sulis, terima kasih jauh-jauh dari Banyuwangi main ke sini, dan sangat dadakan ini langsung saya tembak untuk podcast yang sangat dadakan gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, selamat beraktivitas dan sampai ketemu lagi di showbiz yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.